Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ardiana Aulia Zahra dari Pangkalan SMK Negeri Wonosalam, Ambalan Sisinga Mangaraja dan Dewi Sartika, nomor gudep 20.063/20.064. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lambang gerakan Pramuka. Dan untuk materi ini, saya mendapat referensi dari buku yang berjudul Pramuka Membentuk Karakter Generasi Muda yang diterbitkan oleh PT Puri Pustaka. Bentuk lambang gerakan Pramuka adalah tunas kelapa. Lambang ini diciptakan oleh Bapak Sunaryo Atmo Dipurwo. Beliau merupakan seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Lambang gerakan pramuka berbentuk tunas kelapa ini mulai digunakan pada tanggal 16 Agustus 1961 dan ditetapkan dalam surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tahun 1972. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang menghiaskan cita-cita setiap anggota gerakan pramuka. Namun, yang sangat disayangkan di era seperti ini adalah tidak banyak orang yang mengetahui arti kiasan-kiasan yang ada dalam tunas kelapa. Sebagian besar dari mereka hanya mengetahui bahwa lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa, tetapi tidak benar-benar memahami bahwa di balik tunas kelapa ada kiasan-kiasan. Oleh karena itu, mari di sini kita bersama-sama belajar memahami kiasan-kiasan yang ada dalam tunas kelapa. Makna kiasan dalam tunas kelapa terbagi menjadi 6. Yang pertama, buah nyiur atau buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan istilah cikalan. Istilah cikal bakal ini merupakan penduduk pertama yang nantinya akan meneruskan generasi-generasi selanjutnya. Lambang ini mengkiaskan bahwa seorang pramuka merupakan inti bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, yang mengartikan bahwa seorang pramuka memiliki peranan penting bagi keberlangsungan hidup dan bagi masa depan bangsa Indonesia. Yang kedua, buah nyiur dapat bertahan lama walau bagaimana saja keadaannya. Hal ini mengartikan bahwa seorang pramuka merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, kuat dan ulet. Seorang pramuka memiliki tekad yang besar dalam menghadapi segala tantangan dan menempuh segala ujian untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Buah nyiur dapat tumbuh di mana saja. Hal ini mengkiaskan bahwa seorang pramuka memiliki daya upaya yang besar dalam menyesuaikan diri di masyarakat, di mana dia berada dan bagaimana keadaannya. Seorang pramuka pasti bisa menempatkan dirinya di mana dia berada, dengan siapa dia berhadapan, dan bagaimana keadaannya. Jadi, seorang pramuka mudah berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, buah nyiur tumbuh menjulang tinggi ke atas, serta menjadi salah satu pohon tertinggi di Indonesia. Hal ini mengkiaskan bahwa seorang pramuka memiliki tekad dan impian yang tinggi dan lurus, yang mulia dan jujur, serta tidak mudah terombang-ambingkan oleh sesuatu. Jadi, seorang pramuka pasti memiliki mimpi dan cita-cita yang besar. Dan ketika seorang pramuka memiliki mimpi, maka ia tidak akan terombang-ambingkan oleh sesuatu.
dia akan tetap berdiri tegak. Ingat, semakin tinggi pohon menjulang, maka semakin besar angin menerpa. Tapi, walaupun badai menerpa, walaupun tantangan menghadang, seorang pramuka tidak akan takut akan itu semua. Dan seorang pramuka ketika semakin tinggi jabatannya, maka akan semakin rendah pula sifatnya. Tetapi tidak semua seorang pramuka memiliki sifat yang seperti itu. Oleh karena itu, mari di sini kita menjadi seorang pramuka yang benar-benar cinta dan juga berjiwa pramuka. Jadilah seperti padi, semakin tinggi pohonnya, maka akan semakin merunduk dia. Dan yang kelima adalah akar buah nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Hal ini mengkiaskan tekad dan keyakinan seorang pramuka yang berpegang teguh pada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Keyakinan dan tekad inilah yang digunakan olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Dan yang terakhir, pohon nyiur atau pohon kelapa adalah pohon yang serbaguna, mulai dari ujung atas hingga akarnya. Lambang ini mengkiaskan bahwa seorang pramuka merupakan orang yang berguna bagi kepentingan tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta berguna bagi sesama. Hal ini yang menjadikan mengapa tunas kelapa menjadi lambang gerakan pramuka. Pastinya banyak yang bertanya-tanya, mengapa lambang gerakan pramuka menggunakan tunas kelapa? Padahal Indonesia merupakan negara yang kaya akan flora dan fauna. Lalu mengapa memilih tunas kelapa? Karena pohon kelapa merupakan pohon yang serbaguna di setiap komponen-komponennya. Mulai dari batang, bisa dijadikan mebel dan sebagainya. Daun kelapa bisa digunakan untuk anyaman, untuk membuat lontong, ketupat, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari pohon kelapa. Nah, yang diharapkan dari seorang pramuka adalah bisa menjadi seorang yang berguna dengan siapa dia dan dengan bagaimana keadaannya. Seandainya jika tidak bisa berguna bagi orang lain, jangan menjadi beban bagi orang lain. Itulah 6 hiasan-hiasan yang ada di balik tunas kelapa. Jadilah seperti pohon kelapa yang berguna di setiap bagiannya. Dan jadilah seorang pramuka yang benar-benar berjiwa pramuka. Lupa untuk komen dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Ardiana Aulia Zahroh dari Pangkalan SMK Negeri Wonosalam. Memohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam pengucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.